Oke, kita akan kembali. Oke. Nah, setelah Bunda lihat-lihat, Bunda analisis. Nah, ini adalah Bunda pilih beberapa soal dari penilaian tengah semester yang persentasenya di bawah 75% ya. Ini di bawah 75%. Jadi rata-rata kalian atau teman-teman kalian itu 75% saja yang menjawab benar, di bawah 75%. Nah, ini adalah soalnya. Masih ingat ini? Bagaimana cara mengerjakannya? Yang mana yang benar? Angelica masih ingat nggak jawabannya yang mana nih? Masih ingat nggak, Angel? Audrey mana Audrey? Kenapa, Bun? Ini masih ingat nggak jawabannya apa? Masih ingat jawabannya apa ini? B. Hah? B? Benar B? Aurel benar nggak B? B. Benar nggak Aurel? Itu 16. Ayo yang lain. Enggak. Ayo. Salah. Siapa? Siapa yang bisa bantu jawab? Itu Yang mana? Yang D. Benar? Yang mana, Nak? Yang D. Yang D. Yang? Nah, masih ingat ya? Semakin kiri nilai bilangan bulat semakin besar atau semakin kecil? Nicholas. Semakin kiri semakin besar atau semakin kecil? Kecil. Kecil. Oke, kalau semakin kanan dia semakin besar. Nah, di sini lihat 67 sama 90. Ini sama-sama negatif. Mana yang letaknya di kanan, mana yang letaknya di kiri? Kalau di di garis bilangan. Eureka. Yang ini gimana nih? Negatif 67 dan negatif 90. Mana yang letaknya di kanan, mana yang letaknya di kiri? 90 letaknya di kiri. Negatif 67. 67-nya di sebelah kanan. Nah, berarti betul nggak tandanya ini? Kalau 67-nya negatif 67-nya lebih kecil. Benar? Kan 67 yang kanan, berarti benar nggak? Enggak ya? Ini salah karena ini harusnya lebih besar. Ya, karena negatif 67 letaknya di sebelah kanan. Sama, yang B sudah jelas ya. Positif sama negatif. Lebih kecil yang mana? Bunda tanya siapa? Daniel. Daniel, positif sama negatif lebih besar yang mana, Daniel? Yang B? Lebih besar yang negatif, benar? Ken? Positif sama negatif, mana yang paling besar? Yang lebih besar, Ken? Positif atau negatif? positif. Positif. Ini tandanya benar nggak, Ken? Tandanya ini benar nggak? Kalau negatif 19 lebih besar dari 16. 16-nya positif. Benar? Benar? Salah dong, Nak. Ini kan negatif 19-nya harusnya lebih kecil. Oke? Sama yang ini, positif sama negatif. Berarti ini harusnya lebih besar. Berarti jawabannya apa, Ferdinand? Halo, Ferdinand. Jawabannya yang mana ini? A, B, atau C, atau D?
Ini udah salah semua nih. Ini harusnya tandanya lebih besar, lebih kecil, yang C lebih besar. Ya, berarti jawabannya seharusnya adalah yang D. Oke? Bisa ya? Bisa? Oke, soal berikutnya. Bentuk pengurangan bilangan berikut yang hasilnya negatif 27. Bunda minta Rio. Yang mana Rio? Yang D. Negatif 27 Rio. Yang D, coba kita hitung Rio ya. Yang D negatif 47 dikurang 20. Ini tandanya negatif, 20-nya negatif. Semakin besar negatifnya atau semakin kecil negatifnya? Rio. Ayo Rio. Semakin besar negatifnya atau semakin kecil negatifnya? Ini kan negatif 47 ditambah negatif 20. Artinya negatifnya semakin besar atau semakin kecil, Rio? Halo, Rio? Oke, dibantu Nikita. Nikita bisa bantu? Nikita bisa bantu? Ini negatif 47 ketemu negatif 20. Jadi negatifnya tambah besar atau tambah kecil? Nikita? Gavrila bisa bantu? Gavrila? Tambah tinggi, Bon. Apa Gavrila? Dia bilang tambah tinggi. Oke, Gavrila bilang jawabannya 53 kurang 80. Oke. Sekarang yang D itu ya tambah besar ya. Untuk jawabannya Rio yang D tadi itu nilainya tambah besar. Berarti 47 dan 20 bertambah besar sehingga menjadi 67. Tandanya negatif. Berarti ini negatif 67. Benar nggak? Yang D? Salah. Salah, bukan ya. Berarti kalau yang A kita cek kata Gavrila jawabannya yang A. Oke, bagaimana di sini 53-nya adalah positif. 80-nya negatif. Berarti kita selisihkan karena dia beda tanda. Dan 53. Kita kurangkan. Bisa nggak ini? Bisa. Berapa? Enggak, minjem dulu. Minjem dulu. Jadi berapa? Menjadi 10, 8-nya jadi 7. Oke. Berapa 10 kurang 3? 7. 7. Yang ini 2. Lebih besar yang mana? Negatif atau positif? Lebih banyak mana? Negatif atau positif? Negatif. Negatif. Jadi hasilnya negatif 27. Berarti jawabannya yang benar adalah yang A. Oke. Negatif 27. Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Oke. Seekor elang terbang 12 meter di atas laut. Elang tersebut ingin memangsa ikan pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan air. Maka jarak antara elang dan ikan tersebut adalah, kemarin masih ingat di sini ada kata jarak. Kalau jarak positif atau negatif? Bunda minta siapa di sini? Kalista. Aurel.
Kalau jarak positif atau negatif, Aurel? Kalau ada kata jarak, jarak rumah Aurel ke sekolah negatif 1 kilometer, ada enggak? Positif. Ya, kalau jarak harus positif. Berarti kalian tinggalkan itu jawaban negatif. Berarti ini enggak boleh, yang B enggak boleh, yang D enggak boleh. Ya, kalau ada kata jarak, hasilnya harus positif. Sekarang tinggal yang mana? Yang 16 meter atau yang 8 meter? Oke, yang mana jawabannya? 16 meter. Anggap di sini elangnya. Elangnya ini air ya. Ini air. Terus ini 0. Elangnya terbang 12 meter di atas air. Lalu ikannya berenang di bawah air sejauh 4 meter. Nah, logikanya seperti ini. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Bunda minta Ken. Ken, bantu Bunda Ken. Ini elangnya terbang di atas laut, yang ini ikannya berenang di bawah laut. Ken? Halo Ken? Soalnya udah ketemu. Ya? Pernah ada deh kayaknya soalnya. Jadi jawabannya apa Ferdinand? 8 kayaknya, saya lupa. Kok 8 ini loh? Ini jarak antara elang. Ditambah. Iya, berapa? 16 meter. Iya. Jawabannya 16 meter. A. Oke, paham? Paham ya? Lanjut. Paham. Yang ini. Kira-kira jawabannya apa nih, Ricci? Ricci masih ingat nggak jawabannya yang ini, Ricci? Ricci, halo Ricci, jawabanmu apa yang ini Ricci nomor 6? A, B, C, D, Ricci, jawabannya yang mana? Ayo Ricci. Helena. Ayo Helena, silakan jawab. A, B, C. Helena masih ingat ini jawabannya apa Helena? Lupa. Lupa. Oke, kira-kira bisa bantu Bunda nggak? Ini B ini kan tempatnya ini. Ini susunannya Bunda nggak rubah loh ya. Di sini ada 60, sudah 60 sama 60 sudah. 35 berarti menempati tempatnya si A dan B ditempati oleh 56. Jadi nggak boleh terbalik ya. Ini kan Bunda mintanya A dan B, bukan B dan A. A dan B. Berarti A-nya berapa? Ricci? Halo Ricci. A-nya berapa Ricci? 25. 35. Terus B-nya? 56. Berarti yang D ya. Nih jawabannya. Yang ini bisa? Ini ada kesulitan nggak? Atau Nggak Bunda ada. mau langsung yang lingkaran? Iya. Lingkaran? Langsung yang lingkaran ya. Oh yang ini nih, lingkaran. Berikut ini pernyataan yang benar tentang tali busur. Siapa yang bisa bantu Bunda? Vincent. Vincent tahu nggak jawabannya? Tali busur. Tali busur itu yang mana sih? Ada lingkaran. Kalau yang di tengah namanya apa? Ada yang bisa bantu?
Yang di tengah namanya apa, Nicholas? O. Namanya apa, Nicholas? Halo, Nicholas. Nicholas. Namanya apa? Titik apa yang O? O namanya? Siapa bisa bantu Bunda? Nikita. Nikita. Titik pusat. Titik pusat. Oke. Ya. Ya. Dari titik pusat ke tepi lingkaran. Namanya apa? Bunda anggap Jari-jari. itu OR. Oke, jari-jari. Dari pusat, dari tepi lingkaran ke tepi lainnya melewati titik R. Apa namanya? Diameter. Diameter, benar. Oke, sekarang Bunda tanya. Dari D ke R, tapi dianya lengkung, namanya apa? Bukan garis lurus ya, garis lengkung. Jadi D ke R berupa garis lengkung. Namanya apa? Busur. Jennifer. Busur, benar. Kalau misalnya Bunda kasih lagi di sini. Misalnya Bunda kasih C deh. Dari, ini. Apa tema? COR. COR. Namanya apa? Juring. Ya, Juring. juring, benar. Ya, COR itu namanya juring. Nah, di sini ada DC, tapi dia berupa garis lurus. Garis lurus. Tali busur. Itu namanya tali busur. Nah, sekarang kalian, yang mana itu garis? Berarti tali busur itu garis lurus atau garis lengkung? Halo, Jennifer. Jennifer bisa bantu Bunda? Berarti tali busur itu garis lurus atau garis lengkung, Jennifer? Jen? Ini loh tadi DC, D ke C tapi dia garis lurus. Tali busur namanya. Sekarang apakah tali busur itu garis lurus atau garis lengkung? Ayo siapa bisa bantu Bunda? Jocelyn? Jocelyn bisa bantu Bunda? Jocelyn bisa bantu Bunda? Tali busur itu garis lengkung atau garis lurus? Halo? Ayo. Lurus. Garis lurus. Nah, di sini yang garis lurus hanya ada B dan C. Berarti tinggalkan si A dan si D. Jadi B atau C jawabannya. Garis lurus yang menghubungkan. Sekarang Bunda tanya, tali busur itu melalui titik pusat atau enggak? Enggak. Tidak ya, tali busur itu tidak melalui titik O. Berarti dia yang mana? Yang kalau B dia melalui titik pusat. Berarti jawaban B benar enggak? Nah, berarti jawabannya yang C ya, menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi dia tidak melalui titik pusat. Paham ya? Paham? Nikita? Paham. Nikita? Enggak Kita paham. kenapa joget terus? Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada soal berikutnya yang bukan merupakan juring lingkaran. Tadi masih ingat ya juringnya? Juring itu adalah daerah pada lingkaran dibatasi oleh dua jari-jari. Yang jelas ini juring. Ini juring nih. POQ berarti A benar ya.
STU. Angelika, STU. STU. Kira-kira juring atau bukan? STU yang ini. Ini juring atau bukan ya, Angelika ya? Jel? Saya Udah tahu. Hah? Udah tahu. Kalau juring dia harus melalui ada titik pusatnya. Jadi ada jari-jari dan ada titik pusat, itu baru namanya juring. Kalau STU melalui titik pusat enggak, Angel? Saya Anton Iwan Salim dalam pameran. Angel? Enggak. Berarti STU itu juring atau bukan? bukan. Bukan ya. Berarti jawabannya yang B ya. Yang C ada O-nya, berarti dia melalui titik pusat. Yang D juga ada O-nya. Berarti melalui titik pusat juga. Berarti ini benar, ini juring, ini juring. Oke, paham? Paham ya? Oke. Tidak? Siapa yang tidak paham? Ada yang tidak paham? Yang ini? Bayi, Bu. A tambah B adalah 17. A bilangan positif dan B bilangan negatif. Kemarin masih banyak yang salah menuliskan jawaban. Hasilnya harus 17 ya kalau dijumlahkan. Kira-kira berapa? Coba bantu Bunda Gafrila. Gafrila bantu Bunda. Kira-kira angka berapa Gafrila? Dibaca Gafrila, Abu. Gafrila sebutkan A-nya dulu deh. A-nya berapa Gafrila? Terserah. Ada A-nya bilangan positif berarti. Terserah Gafrila. 7. 7 boleh. Berarti A-nya 7. Sekarang Bunda minta siapa ya? Ricci deh, Ricci. Mana Ricci? Halo Ricci. Ricci, kira-kira B-nya berapa Ricci? Supaya kalau dijumlahkan 7 ditambah B itu hasilnya 17. Tapi dia harus negatif Ricci. Nggak boleh positif. Jadi kalau Ricci jawabnya 10 salah ya. Berapa Ricci? 40. Bisa nggak kalau 7? Bisa nggak? Bisa nggak? Ini hasilnya positif atau negatif? 17-nya positif atau negatif, Nak? Halo? Halo? Ini Bunda ngomong sama patung, kah? Ya. Iya. Siapa yang bisa bantu jawab? 17-nya positif atau negatif? Negatif. 17 ini positif atau negatif? Positif. Positif. Berarti hasilnya positifnya harus lebih besar. Berarti boleh nggak 7? Boleh nggak 7? Harus lebih besar ya? Berarti Bunda, berarti 7-nya di cancel deh. Kita cancel. Berarti harus lebih dari 17. Karena nilainya harus positif. Karena dia harus bertemu dengan lawannya negatif. Yang lebih dari 17 deh. Siapa bisa bantu Bunda? Daniel, sebutkan angka lebih dari 17, Daniel. Saya bisa 18, 19, 20 sampai. Oh, boleh, boleh. Boleh 18. Kalau 18 berarti negatifnya harus berapa? Kalau 18 supaya jadi 17, negatifnya harus negatif berapa? Apa ya? Negatif berapa, Nak? Harus dikurang Negatif berapa? 1. Iya, negatif Negatif 1. 1. Iya, betul. Negatif 1 ya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, lihat hasilnya dulu. Oh, hasilnya positif. Berarti yang paling besar harus yang positif. Ya, dan itu lebih dari 17. Nggak boleh sama. Karena di sini nggak boleh 0. Dia positif dan negatif. Paham ya? Paham? Ini tidak harus 18 dan negatif 1 ya, Nak ya.
boleh angka yang lain. Coba Nikita, kalau misalnya Nikita mau di sini 20, B-nya berarti berapa Nikita? 20, Pak. 20 ditambah berapa yang hasilnya 17. Harus negatif. Negatif berapa Nikita? Negatif. Negatif? Negatif? 20 dikurang berapa supaya jadi 17 Nikita? Saya pikir saya tahu, Bun. Berapa? 20 dikurang 17 kan? Hasilnya? Hasilnya 3. 3. Berarti B-nya harus negatif 3. Nah, berarti di sini harus negatif 3. Jadi jawabannya tidak harus selalu 18 negatif 1 buat 20 negatif 3 dan angka-angka yang lain ya. Paham ya? Paham? Oke, yang berikutnya. Ini sudah bisa. Yang ini masih banyak bingung nih. Ada kesulitan di soal yang berikut ini? Ada. Ada. Bagaimana caranya? Siapa yang pertama kita daftarkan namanya di sini? Itu saya nggak tahu juga itu, Bun. Hah? Yang pertama itu Haris ya. Haris pertama. Oke, Haris. Haris ada di lantai berapa? 3. Oke, yang pasti itu Haris di lantai 3. Lalu Haris itu ke Jojon ya. Ya. Nah, Jojon. Jojon berada 12 lantai di atas Haris. Berarti kalau mau cari Jojon, Haris diapain? Ditambah atau dikurang? Ditambah Ditambah 12. Berapa? 15. 15. Oke. Sudah dapat Jojon, sekarang kita bisa cari Fajar yang bisa dihitung dari Jojon ya. Fajar. Fajar itu 2 lantai di bawah Jojon. Jojon 15 tambah atau kurang? Kurang. Kurang 2. Berapa? 13. 13. Berarti 13. Fajar di lantai 13. Terakhir Marwan. Nah, baru bisa dapat Marwan tuh. Marwan itu 9 lantai di bawah Fajar. Berarti 9 lantai. Diapain? Ditambah atau dikurang? Kurang. Kurang. Kurang 9. Marwan di lantai 4. Dah. Paham ya? Dah? Oke. Dah, kita lanjut ke materi lingkaran. Nah, ini yang kesulitan semuanya katanya. Kemarin Bunda udah kasih rumus keliling yang panjang lebar itu. Apa kalian masih ingat? Rumusnya susah? Nah, Bunda hari ini kasih triknya ya. Ini yang Bunda catat, yang ada Bunda kasih catatan. Sudah ngeprint semuanya? Nanti yang nggak bisa ngeprint boleh Udah. poin ke Bunda yang materi kemarin. Udah, Oke. Yang mana? Ini yang kemarin materi busur dan juring. Oke. Pertama keliling dulu deh. Keliling itu kan pi dikali diameter. Nah, kalau mau gampang, Bunda sarannya, triknya itu disebut segitiga. Jadi, keliling pi dikali D. Nah, dari sini kalian bisa tentukan. Berarti D-nya itu apa rumusnya? K sama dengan pi dikali D. Kalau misalnya D-nya Bunda tutup, berarti sisa K sama pi. Diapain? K sama pi-nya. Halo? Bisa nggak baca segitiganya Bunda? Bisa. Jelas? Jelas?
Artinya K itu membagi Pi dan sini Bunda, nggak bisa andok ya. Tunggu Bunda hapus deh. Hapusannya mana sih Bunda Ulan? Eraser. Loh, kok nggak mau? Nggak mau dihapus? Mau, yang ini kah? Iya. Ini kah? Mana Bun? Apa Bun? Kemana ini? Klik aja lagi. Ini loh nggak ada. Nah, klik lagi Bun. Tuh. Oh iya. Oke, Bunda hapus dulu deh. Dah. Oke. Dah, ngerti nggak baca segitiganya? Halo? Halo Bandung. Ada keliling sama dengan Pi dikali diameter. Nah, ini adalah rumusnya dibuat dalam segitiga. Artinya K adalah Pi dikali D. Jadi kalau K-nya yang dicari, K-nya yang ditutup. Berarti Pi dikali D. Karena dipengali. Pi dan D saling mengali dan K itu membagi yang ada di bawahnya. Paham? Paham cara membaca segitiganya? Bisa? Ya. Oke, sekarang kalau Bunda tanya, D mencari D apa rumusnya? Berarti D-nya Bunda hapus ya. Bunda tutupin karena D-nya nggak ada nih. Kita anggap D-nya tidak diketahui. Yang ada hanya K dan Pi. Jadi rumusnya diapakan? Keliling diapakan dengan Pi. Diapakan nah operasi hitungnya? Daniel? Dibagi. Oke. Nah, jadi dari rumus segitiga saja bisa kita tentukan. Benar nggak? Diameter itu K dibagi Pi. Nah, betul ya, keliling dibagi Pi. Oke. Berikutnya, kalau ini diketahui diameter, bagaimana kalau yang diketahui? Oh, ini ada soalnya nih kemarin nih. Keliling lingkaran berdasarkan gambar di atas. Ini diameter atau jari-jari? 12 diameter atau jari-jari, Nak? Halo? Halo? Bandung. Halo? Siapa yang bisa bantu jawab? 12 ini diameter atau jari-jari? Siapa bisa bantu jawab? 12 diameter. Diameter, oke. Berarti di sini diameternya 12 cm. Oke? Yang ditanya keliling. Pi-nya ada enggak? Kemarin pi itu ada 2 macam. Pi itu apa saja ya? Siapa bisa bantu Bunda? 3,14 sama 22/7. Kira-kira pakai pi yang mana? 3,14. 3,14. Oke. Jadi rumus K, cari K adalah apa rumusnya? Halo? Siapa bisa bantu Bunda? Helena bisa bantu Bunda? Apa rumus keliling berdasarkan segitiga itu? Apa rumusnya? Halo? Apa rumusnya, Helena? Pi dikali diameter atau 12 dikali 3,14. 12 dikali 314/100. Bisa dilanjutkan sendiri hitungnya? Paham? Sampai di sini paham? Satu orang saja yang jawab paham. Yang lain paham atau enggak?
Sangat tidak paham Hah? sekali. Sangat tidak paham sekali. Kenapa? Yang mana? Lanjutin, Bun. Yang mana yang tidak paham, Nak? Ini hasilnya 3768 per 100. Kalau ketemu seperti ini langsung saja jadi desimal. Kira-kira komanya ada di mana ya? Komanya ada di mana? Tengah. Di antara angka berapa? Richard? Richard, kira-kira komanya ada di mana nih, Nak? Di antara 3 sama 7, 7 sama 6, atau 6 dengan 8? Di antara 7 sama 6, benar. Oke, hasilnya 37,68. Paham? Oke. Lanjut ya. Ini masih ada rumus yang sama, kita pakai rumus yang sama, K sama dengan Pi dikali D. Di sini yang diketahui adalah keliling. Kelilingnya 88 dan diameternya tidak ada. Pi-nya sudah ada di sini 22/7. Berarti mencari D, apa rumusnya? Jocelyn. Jocelyn cari D-nya gimana, Jocelyn? Keliling dibagi pi. Oke, keliling dibagi pi. Atau K-nya 88 dibagi 22/7. Masih ingat pecahan ya? Operasi hitung pecahan, pembagian pecahan diselesaikan dengan cara bagaimana? Tanda bagi dirubah menjadi tanda kali. Masih ingat? Siapa masih ingat atau masih lupa? Halo? Siapa bisa bantu Bunda? Ferdinand, masih ingat ini Ferdinand? 88/1 dibagi 22/7. Jadinya kalau jadi perkalian gimana Ferdinand? 1/8. Betul? Yang dibalik yang mana? Yang di sebelah kanan. Ya, jadi 88/1-nya tetap, 22/7-nya yang bertukar tempat. Jadi berapa? Ken? Jadi 7/22. Bisa disederhanakan? Bisa disederhanakan nggak? Ini bisa ya? Bagi berapa nih? 88 dan 72 bisa disederhanakan. Jadi bagi 22, ini 4, ini jadi 1. Jadi hasilnya 4 dikali 7, berapa? Hasilnya adalah 28. 28. Jawabannya A. Oke, paham ya? Bisa? Bisa. Oke, Bunda lanjutkan. Keliling lingkaran yang berikutnya adalah menggunakan diameter. Selain diameter ada menggunakan jari-jari. Ini rumusnya. Keliling adalah 2 dikali pi dikali jari-jari. Oke. Jadi K, di sini K membagi 2, membagi pi, membagi R. 2, pi dan R saling mengali. Oke. Sekarang kalau Bunda mau cari R. Bunda coret R. Oke, ini kita. Kira-kira rumusnya apa nih kita? Kalau Bunda mau cari R, yang diketahui adalah K, 2, dan Pi. Mana nih kita? Ya, ini kita. Ini tadi ada rumus K
sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Sekarang Bunda mau cari R-nya saja. Bagaimana caranya? R sama dengan Yang paling atas K. K sama 2 sama Pi. Tanda operasi hitungnya apa nih kita? kali deh. K itu di atas loh. Dia di atas, posisinya di atas. 2 posisinya di bawah. Oke, Rio. Rio gimana Rio? Bagi 2 kali Pi. Iya. Oh, bagi 2 bagi Pi. Boleh seperti ini. Atau K bagi 2 kali Pi. Nah, boleh yang atas, boleh yang bawah ya. Sama. Kalau dia diselesaikan di bawahnya dulu, boleh. Oh, Daniel bisa dengar Bunda? Daniel? Bisa. Bisa. Oke, benar nggak rumusnya? Coba kita lihat. Oh nih, jari-jari adalah keliling dibagi 2 dikali Pi. Halo, ya? Sudah? Dengar. Sudah dengar ya? Bisa dengar suara Bunda ya? Oke, Nah. kita lanjutkan. Ini ada rumusnya nih. Ini soal latihan, soalnya pada PTS ada. Ini kelilingnya, sama ya. R-nya 20. Terus K-nya nggak ada. Kalau R-nya 20, kira-kira Pi-nya pakai yang mana? Pi itu ada 2 tadi. 22/7 atau 3,14. Angel, kita pakai Pi-nya yang mana, Angel? Kalau misalnya R-nya atau jari-jarinya 20, Angel. Pakai yang mana, Angel? 22/7 atau 3,14? 3,14. Oke, 3,14. Berarti cari K-nya rumusnya apa, Ferdinand? Ferdinand? Ya, Bun. K itu rumusnya apa jadinya kalau seperti ini gambarnya? K-nya yang nggak tahu, kita cari K-nya. Berarti cari K itu diapain? 2, Pi, dan R. Diapakan operasi hitungnya, Ferdinand? Ini mereka saling apa ini? Ini ada tanda. Dikali. Berarti 2 dikali 314/100 dikali 20. Oke? Ini Bunda coret nolnya 1 ya. Jadi sisa 2 kali 314 dikali 2/10. Berapakah hasilnya? Berapa hasilnya ini? 1, 2, 5, 6. Sama ya, 1, 2, 5, 6 semua. Per 10. Kira-kira di manakah komanya Ferdinand? 1, 2, 5, 6. Yang mana? A, B, C, D? A. A? Kan di kanan koma. 1 angka di kanan koma kalau 1/10. Nah, bukan di kiri koma ya. Berarti yang mana? Berarti B. B? B ini 2 angka di kanan koma. Ini per 100. Berapa angka di sebelah koma? Ini per 10. Kalau per 10 itu berapa angka? 1 angka saja. Yang mana? Yang A itu 1 angka di depan koma, di kiri koma. Ini artinya per 1000. Yang A itu artinya 1, 2, 5, 6 per 1000. Yang ini 1, 2, 5, 6 per 100. Berarti jawabannya yang
C ya. Komanya di sini. Oke, paham? Sampai di sini paham? Nah, ini kemarin akar kuadrat. Sebelum lanjut, masih ingat nggak caranya? Helena, bantu Bunda di mana ini? Ini potongnya di mana, Helena? Kita kasih batas di mana? Masih lama kawan. Ya? Masih lama kawan selesainya. Kenapa memangnya? Mantap. Ngantuk? Oh, kita kan lagi belajar. Ayo, siapa bisa bantu Bunda ini? Di mana? 2 angka dari belakang. Di mana, Ricci? Ricci? Halo, Ricci. Di mana ini batasnya, Ricci? Di mana? Ayo, siapa bisa bantu Bunda? Nicholas, Ferdinand, yang lain? Jennifer, Rio, Ken, Gavrila, Jocelyn, Nikita. Pagarin. Di mana? Dipagarin. Iya, dipagarinnya di mana, sayang? 2 angka. Samping 2 dan 8. Oke, di antara 2 dan 8. Benar ya. Oke, 2 itu di sini sudah Bunda kasih tabel nih. Hasilnya yang dekat sama 2 yang mana nih? 1. 1, ya. 1 kuadrat sama dengan 1. Berarti yang ditulis di sini angka berapa? Yang ditulis di sini? 3. Kok 3? Dari mana? 1. Yang ini ya, yang ada kuadratnya ini yang kita tulis. Di sini 1. Oke. Baru diapain? Ya, cari selisihnya. 2 kurang 1 berapa? Ada yang nggak tahu 2 kurang 1? 1. Sekarang 1 ini adalah sisa. Sisa 1 besar atau kecil dari bilang angka pertama ini? Sisa 1 ini dengan angka pertama dia kecil atau besar? Atau sama? Sama. Sama. Sama itu termasuk besar atau kecil? Sama besar ya. Nggak ada sama kecil ya, bisa sama besar. Sama itu besar. Oke, sekarang kita lihat 9, ekor 9. Kita lihat di tabel ekor 9. Siapa dan siapa? Yang punya ekor 9 adalah hasil 9 dan 49. Berarti berapa kuadrat itu? 3/2 sama 3 pangkat 2 sama 7 pangkat 2. Oke. Kita pilih yang mana? 3 pangkat 2 atau 7 pangkat 2? Kita ambil di sini yang besar. Cari siapa yang besar di situ? Antara 3 dengan 7 siapa yang besar? 7. 7. Berarti di sini adalah 7. 7 yang diambil ya. Oke, berarti hasilnya 17. Bisa? Bisa. Bisa ya. Soal berikutnya. Akar kuadrat dari 1681. Di mana batasnya? Kasih batas dulu. Antara 6 dan 8. Oke, antara 6 dan 8. 16. Sekarang lihat 16. 16 hasilnya yang dekat sama 16 atau sama? Ada nggak? 4 pangkat. 4. Ya, 4 pangkat 2 hasilnya 16. Berarti yang kita tulis di angka pertama adalah angka 4. Sisakan. 16 kurang 16, Audrey.
16 kurang 16 berapa, Audrey? 0. 0. Sisanya 0. Sisa 0 itu dengan 4 besar atau kecil? Kecil. Kecil. Oke. Sekarang ekor 1. Ekor 1 itu punya siapa? Nih yang punya ekor 1. 1 dan 81. Berarti siapa yang punya ekor 1? Nicholas? Yang punya ekor 1 bilangan kuadrat siapa saja? Halo Nicholas. Nicholas bisa lihat ini tabelnya? Kelihatan nggak Nicholas? Halo. Yang punya ekor 1 bilangan kuadrat siapa saja? 9. Ya. 1 pangkat 1 kuadrat sama 9 pangkat 2. Yang diambil yang kecil. Siapakah yang kecil antara 1 dengan 9? 1. 1. Berarti 1 yang kita ambil. Taruh di sini. Berarti di sini 1. 1, salah ya. Berarti hasilnya adalah 41. Paham? Paham. Ya, kalau yang ini sudah paham, untuk selanjutnya bisa paham. Karena ini berpengaruh dengan rumus luas. Ya, rumus luas ada bilangan kuadratnya. Oke, ini luas lingkaran. Luas lingkaran itu Pi dikali R kuadrat. Bisa dituliskan dengan rumus segitiga yaitu L kali L sama dengan Pi dikali R kuadrat. L membagi Pi dan R kuadrat dan Pi dan R kuadrat saling mengali. Bisa baca rumusnya? Bisa ya? Ngerti cara baca rumusnya? Paham Jennifer? Cara baca rumus segitiganya paham? Oke, Jennifer bantu Bunda. Mencari R kuadrat apa rumusnya Jennifer? R kuadrat, berarti R kuadratnya Bunda hapus. Sisa L dan P. Diapakan Jennifer? Kali atau bagi? Jenny? Halo Jen? Jennifer? Dibagi. Oke. Nah, kalau Bunda minta R-nya saja. Bilangan kuadrat. R kuadrat adalah bilangan kuadrat. Kalau Bunda minta R-nya saja berarti diapakan apanya? R kuadratnya. Halo Rio. Lawan bilangan kuadrat apa Rio? Halo Rio. Lawan bilangan kuadrat Rio tahu Rio? Siapa bisa bantu Bunda? Lawan penjumlahan apa? Ada yang bisa bantu Bunda? Pengurangan. Lawan perkalian apa? Pembagian. Sekarang kalau lawannya lawannya pangkat. Lawan bilangan pangkat adalah akar. Ya, akar kuadrat ya. Jadi kalau lawan bilangan pangkat 2 adalah akar pangkat 2. Jadi kalau lawan bilangan pangkat 3 sama akar pangkat 3. Lawan bilangan pangkat 4, akar pangkat 4 dan seterusnya. Karena di sini pangkatnya 2, berarti akar pangkatnya juga pangkat 2 ya. Berarti tinggal diakarkan. Nah, makanya tadi Bunda kasih materi tentang akar pangkat 2 karena ada soal seperti ini nanti. Paham ya? Paham? Di sini, nah R kuadrat adalah luas dibagi Pi sehingga R adalah akar kuadrat dari luas dibagi Pi. Jadi cari dulu R kuadratnya, baru nanti diakarkan.
Bisa ya? Bisa? Kita lanjutkan. Ini ada soalnya kemarin. Tentukan jari-jari lingkaran berikut ini. Nah, di sini luasnya sudah ada 3850. Terus pi-nya sudah ada 22/7. Berarti yang ditanya adalah R kuadratnya. R kuadrat apa rumusnya, Ferdinand? Ferdinand, R kuadrat apa rumusnya berdasarkan segitiganya, nak? Halo, Ferdinand. Ya. Halo. Ya, diapakan? Ini kan di segitiganya sisa L sama pi. Kira-kira rumusnya apa? Cari R kuadrat, Ferdinand. L sama pi-nya diapain, Ferdinand? Ada L sama pi. Bagi. Oke, dibagi. Berarti di sini 3850 dibagi 22/7. Sama ya. Kita jadikan operasi perkalian. 3850 per 1 dikali 7/22. Oke. Di sini hasilnya 3850 dibagi 22. Ini bisa disederhanakan. Hasilnya adalah 175. Lalu 175 dikali 7, 1225. Dah. Sudah selesai nih? Apakah sudah selesai? Mintanya jari-jari, Bunda jawabnya R kuadrat. Sudah selesai atau belum ya? Halo? Belum? Belum ya? Karena Bunda itu yang ditanya R saja. Berarti kita apakan ini? Kita akarkan. Akarkan dong. Nah, ini kita akarkan. Ya, karena tadi R kuadratnya adalah 1225. Berarti R-nya kita peroleh dengan diakarkan. Jadi ini R-nya nih. Cari R sama dengan akar dari 1225. Sama ya? Kita kasih batas. 12 ambil yang mana? 3/2. Ah? 3/2. Oke. 3/2 adalah 9. 3 naik di atas. Kita selisihkan. 12 kurang 9 berapa? 3. Oke. Sisa 3 besar atau kecil atau sama dengan angka yang di atas? Sama. Berarti sama itu termasuk besar ya. Kalau sama besar. 5 punya ekornya siapa tuh? Ekornya 5 ternyata hanya 1 ya. Nggak bercabang 2. Berarti cukup 5 kuadrat. Berarti di sini adalah 5. Jadi R-nya sama dengan 35. Paham? Ya. Paham ya? Sampai di sini paham? Paham. Nah, ini kalau rumusnya dengan D. Oke, kira-kira kalau Bunda cari ini L sama dengan ini L sama dengan 1/4 kali pi kali D kuadrat. Kalau Bunda cari D kuadrat gimana ya? Siapa bisa bantu Bunda? Nikita, Audrey, Helena. Bunda mau cari D kuadrat. Yang diketahui cuman L, 1/4 dan pi. Diapakan?
L 1/4 dan Pi. Operasi hitungnya apa di sini? Kali. Hah? Kali? Bagi semua. Ya, karena L-nya yang paling atas. Atau boleh L dibagi 1/4 kali Pi. boleh seperti ini. Lalu kalau mau cari D-nya, tinggal diakarkan. D kuadratnya diakarkan. Paham? Sampai di sini paham? Paham? Bisa ya? Nah, ini tadi rumusnya ya. Oke, ini waktunya sudah lewat 7 menit. Masih mau dilanjutkan? Hari ini Bunda ada kasih tugas. Tidak. Tugasnya tentang panjang busur. Nah, panjang busur itu, ntar Bunda jelaskan sedikit ya. Ini panjang busur. Nah, ini panjang busur. Panjang busur itu dari luas keliling ya, dari rumus keliling. Ini sebenarnya keliling saja, cuman hanya ditambahkan ini alfa per 360 karena dia ada besar sudut di sana. Sama, sebenarnya ini rumus keliling. Pi kali D itu keliling, 2 kali Pi kali R itu keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Nah, jadi cara menggunakan rumusnya bisa ya ini ya. Kalau ketemu rumus seperti ini kalian bisa. Kalau Bunda cari D, apa rumusnya? Coba Helena. Di sini ada panjang busur, ada alfa, ada pi, yang ditanya D atau diameter. Kira-kira rumusnya gimana ya Helena ya? Cari D-nya. Helena? Ya. Iya, bagaimana cari D-nya, Nak? Ini Helena, lihat-lihat gambar Bunda aja. Ada panjang busur, ada alfa per 360, pi-nya ada, yang nggak ada D-nya. Bagaimana carinya? Berarti di sini ada panjang busur, ada alfa per 360, ada pi. Operasi hitungnya apa, Helena? Halo Helena. Operasi hitungnya apa? Halo? Halo? Yang lain? Ya. Yang lain bisa bantu Bunda? Ayo, operasi hitungnya apa? Bunda mau cari D dari segitiga panjang busur ini. Ada panjang busur, ada alfa per 360, ada pi. Operasi hitungnya apa? Angelica? Angel? Operasi hitungnya apa di sini? Di? Kali atau bagi, Angel? Ayo, ini ada segitiganya sudah. Panjang busur, alfa per 3. Panjang busurnya di atas. Di atas ke bawah dia bagaimana? Bagi. Dibagi. Berarti semuanya bagi, Nak. Bingung kan kelihatannya. Kenapa? Kenapa, Angel? Kelihatannya membingungkan. Yang mana yang dibagi, mana yang kali katanya membingungkan. Oh, ya. Pokoknya yang di atas, ini yang di atas, itu selalu membagi yang ada di bawahnya. Kecuali kalau panjang busurnya yang ditanya seperti ini. Kalau ini panjang busurnya yang ditanya, yang kelihatan kan cuma yang di bawah nih. Berarti mereka saling mengalih.
Jadi panjang busur adalah alfa per 360 kali 2 kali pi kali R. Ya, bisa? Paham? Ya. Jadi kalau ada yang di atas, ada yang di bawah, berarti di atas itu harus membagi yang ada di bawah. Contoh lain itu adalah juring. Nih luas juring. Luas juring itu dari luas lingkaran. Ini kemarin Bunda sudah jelaskan. Ini adalah luas juring. Nah ini luas juring sama. Luas juring itu dari luas lingkaran. Ini luas lingkaran. Ini juga luas lingkaran. Hanya ditambahkan ada alfa per 360. Sama, ya. Di sini luas juring adalah, jadi kalau luas juringnya yang ditutup. Luas juring adalah alfa per 360 kali pi kali R kuadrat. Tapi kalau R kuadrat yang dicari, bagaimana rumusnya, Aurel? Aurel, bagaimana rumusnya? Apa? Luas juring alfa per 360 dan pi. Diapakan nih, Aurel? Halo? Aurel, masih bingung? Dibagi atau dikali, Aurel? Dikali? Kan luas juring di atas. Aurel, ini loh luas juringnya dibagi. Ya. Saling membagi semuanya. Dia bagi yang ada di bawahnya. Ini loh, udah kelihatan karena tanda bagi Bunda ini tanda bagi artinya. Lihat nggak? Semuanya bisa lihat nggak ini tanda bagi? Apa kurang jelas tanda baginya Bunda? Ini yang hitam ini loh tanda bagi artinya. Jadi luas juring membagi yang ada di bawahnya semua. Oke. Jadi kesimpulannya nih. Ada triangle of circle. Keliling. Jadi rumusnya hanya ini saja. Keliling pi dikali D atau keliling 2 kali pi kali R. Lalu diturunkan rumus panjang busur. Masing-masing dengan diameter dan dengan jari-jari. Jadi yang kita pelajari ini untuk keliling. Rumus keliling dan panjang busur. Ini segitiga lingkaran. Segitiga rumus lingkaran ya maksudnya ya untuk keliling. Ada juga segitiga yang berikutnya untuk luas. Sama. Luas itu pi kali R kuadrat. Dan luas juring sama ada pi kali R kuadrat. Tapi di depannya ada alfa per 360. Luas kalau diameter rumusnya 1/4 kali pi kali D kuadrat. Luas juring sama ada 1/4, ada pi, ada D kuadrat. Hanya ditambahkan alfa per 360. Oke. Waktunya sudah habis. Nanti kalau masih belum jelas, Bunda akan berikan video penjelasan Bunda dari rumus-rumus ini ya. Karena tugas kalian ada hubungannya dengan luas dan juring. Oke? Oh tidak ada yang jawab, berarti belum mau selesai ya? Gak ada yang jawab nih. Belum mau selesai? Hah? Gak ada yang jawab berarti belum mau selesai. Belum ngerti saya, Bun, tolong. Hah? Belum ngerti yang mana? Nggak masuk otak, Bun. Kalau nggak ngerti datang aja banyak banget ya rumusnya ya. Oke, itu baru lingkaran loh. Belum bangun datar, bangun ruang. Ada bangun datar, bangun ruang, belum lagi luas gabungan, bangun datar dan apa lingkaran.
Iya. Sepertinya kalian harus kerja keras. Oke? Mungkin kalian